Saat aku lembur kerja, tetanggaku mengirim video ibu mertua dan adik ipar menyiram anakku dengan air kotor dan memukulnya. Akpel dan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Reni tumbuh sebagai perempuan yang sejak kecil sudah diajarkan satu hal paling penting dalam hidupnya. Mengalah. Bukan karena ia lemah, tetapi karena dunia seolah selalu menuntutnya untuk menjadi yang paling memahami, paling sabar, dan paling siap disalahkan. Ia lahir dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayahnya buruh serabutan, ibunya penjahit rumahan. Sejak kecil, Reni terbiasa melihat ibunya menunduk, menerima kata-kata keras ayahnya tanpa perlawanan. Dari situlah Reni belajar bahwa perempuan baik adalah perempuan yang tidak banyak bicara, tidak membantah, dan selalu berusaha menjaga suasana tetap tenang, apapun yang terjadi di dalam hatinya. Saat remaja, Reni bukan gadis yang menonjol. Wajahnya biasa saja, tubuhnya mungil, suaranya lembut. Ia jarang menjadi pusat perhatian. Namun satu hal yang selalu membuat orang lain mudah menyukainya, adalah sikapnya yang ringan tangan dan tidak pernah menolak membantu. Reni selalu ada saat orang lain butuh, bahkan ketika dirinya sendiri sedang lelah. Kebiasaan itulah yang terus terbawa hingga ia dewasa. Reni menikah bukan karena cinta yang menggebu-gebu, melainkan karena keyakinan sederhana. Menikah adalah jalan hidup yang harus ia jalani dengan sebaik-baiknya. Ia percaya, selama ia berusaha menjadi istri yang baik, semuanya akan berjalan baik pula. Ia tidak banyak menuntut, tidak banyak berharap. Baginya, keluarga yang utuh dan anak yang bahagia sudah lebih dari cukup. Setelah menikah, Reni pindah ke rumah keluarga suaminya. Rumah itu tidak kecil, tetapi juga tidak hangat. Ada aturan-aturan tak tertulis yang harus ia patuhi, batas-batas yang tak pernah dijelaskan tetapi selalu terasa. Reni memahaminya tanpa bertanya. Ia belajar membaca ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus tersenyum, dan kapan harus pura-pura tidak mendengar. Dalam rumah itu, Reni memilih menjadi air, mengalir mengikuti bentuk wadah, menyesuaikan diri agar tidak menimbulkan benturan. Ia bekerja keras untuk membantu ekonomi keluarga. Pekerjaannya menuntut jam kerja panjang, sering lembur hingga larut malam. Tubuhnya kerap lelah, matanya sering perih karena kurang tidur, tetapi ia jarang mengeluh. Setiap kali merasa ingin menyerah, ia selalu mengingat satu wajah kecil yang menunggunya di rumah. Dini. Anaknya adalah satu-satunya alasan Reni bertahan. Dini adalah cahaya kecil di hidup Reni. Setiap kali Reni pulang kerja, rasa lelahnya seperti menguap hanya dengan melihat senyum polos anaknya. Dini bukan anak yang banyak menuntut. Ia jarang merengek, jarang meminta mainan mahal. Ia hanya ingin ibunya duduk di sampingnya, mendengarkan ceritanya yang sederhana, atau sekadar memeluknya sebelum tidur. Reni sering merasa bersalah karena tidak bisa selalu ada. Setiap kali harus lembur, hatinya terasa seperti ditarik kedua arah. Namun ia selalu meyakinkan dirinya bahwa Dini aman. Ada neneknya, ada tantenya. Mereka adalah keluarga. Tidak mungkin mereka menyakiti darah daging sendiri. Begitulah yang selalu Reni tanamkan dalam pikirannya. Kepercayaan itu bukan datang tanpa alasan. Di depan orang lain, keluarga suaminya terlihat baik. Ibu mertuanya dikenal sebagai perempuan yang rajin beribadah, sering membantu tetangga, dan pandai menjaga nama baik keluarga. Hesti, adik iparnya, juga selalu terlihat ramah, sopan, dan mudah bergaul. Tidak ada yang tampak mencurigakan di mata Reni, atau mungkin Reni terlalu terbiasa menutup mata. Sebagai menantu, Reni memilih mengambil peran paling aman, tidak banyak bicara dan tidak banyak menuntut. Jika ada kata-kata yang menyakitkan, ia simpan sendiri. Jika ada perlakuan yang terasa tidak adil, ia anggap sebagai ujian kesabaran. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat demi Dini." Namun, ada satu hal yang tidak pernah Reni sadari. Mengalah terus-menerus bukan hanya membuat orang lain nyaman, tetapi juga membuat batas-batas perlahan menghilang. Dan saat batas itu lenyap, rasa aman pun ikut menghilang, tanpa disadari oleh orang yang paling ingin melindungi. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Reni bersiap berangkat kerja. Ia merapikan rambutnya di depan cermin,
menatap wajahnya sendiri yang tampak lebih tua dari usianya. Ada garis lelah di sudut matanya, tetapi juga ada keteguhan yang tidak pernah benar-benar padam. Ia menunduk, mencium kening Dini yang masih duduk diam di sudut ruangan. Anak itu menatapnya dengan mata besar yang selalu membuat dada Reni terasa sesak. "Ibu kerja dulu ya," ucap Reni lembut. Dini mengangguk pelan. Tidak ada protes, tidak ada tangisan. Hanya senyum kecil yang selalu membuat Reni yakin bahwa anaknya baik-baik saja. Reni tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir ia pergi bekerja dengan hati yang tenang. Ia tidak tahu bahwa kepercayaannya akan diuji dengan cara paling kejam. Dan ia tidak tahu bahwa perempuan yang selama ini terbiasa mengalah, suatu hari akan dipaksa memilih, tetap diam, atau berdiri dan melawan demi anaknya. Dini belum cukup besar untuk memahami dunia orang dewasa, tetapi ia cukup peka untuk merasakan ketika sesuatu tidak benar. Di usianya yang masih belia, ia sudah belajar membedakan senyum yang tulus dan senyum yang hanya sekadar bentuk kesopanan. Ia tahu kapan suara seseorang terdengar lembut, dan kapan kelembutan itu hanya lapisan tipis yang menutupi nada dingin di baliknya. Dini adalah anak yang pendiam. Bukan karena ia tidak ceria, tetapi karena ia terbiasa mengamati sebelum bicara. Ia jarang berebut perhatian. Jika orang dewasa berbicara, ia akan menunduk dan bermain dengan jarinya sendiri. Kebiasaan itu bukan bawaan lahir. Itu terbentuk perlahan, dari lingkungan yang membuatnya merasa lebih aman saat diam. Setiap pagi, Dini bangun lebih awal daripada anak-anak seusianya. Ia terbiasa merapikan selimut sendiri, lalu duduk di sudut ruangan sambil menunggu ibunya bangun. Jika Reni masih tertidur karena kelelahan, Dini tidak pernah membangunkannya. Ia akan menunggu dengan sabar, meski perutnya sudah mulai lapar. Anak seusianya seharusnya bebas berlarian, tertawa keras, dan bertanya tanpa takut dimarahi. Namun Dini sudah belajar bahwa tidak semua pertanyaan boleh diucapkan. Ada kalanya ia ingin bertanya kenapa nada neneknya terdengar berbeda saat ibu tidak ada, atau kenapa tantenya sering menatapnya lama tanpa ekspresi. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu selalu ia simpan sendiri. Bagi Dini, rumah bukan tempat yang menakutkan, tetapi juga bukan tempat yang sepenuhnya nyaman. Ia sangat menyayangi ibunya. Reni adalah satu-satunya orang yang membuat Dini merasa benar-benar aman. Saat ibunya ada di rumah, Dini menjadi sedikit lebih berani. Ia tertawa lebih keras, bergerak lebih bebas, dan sesekali mengadu jika ada hal kecil yang mengganggunya. Namun semua keberanian itu menghilang begitu Reni pergi bekerja. Setiap kali Reni pamit, Dini hanya mengangguk. Ia tidak menangis, tidak merengek, tidak meminta ibunya tinggal lebih lama. Ia tahu ibunya lelah. Ia tahu ibunya bekerja untuknya. Dan di usia sekecil itu, Dini sudah belajar menekan keinginannya sendiri demi perasaan orang lain. Di mata orang luar, Dini terlihat sebagai anak yang manis dan penurut. Tetangga sering memuji betapa mudahnya ia diatur, betapa tidak rewel, dan betapa cepat ia dewasa. Tidak ada yang tahu bahwa sifat penurut itu lahir dari rasa takut untuk berbuat salah. Dini belajar memahami perubahan suasana dengan cepat. Ia tahu kapan harus cepat-cepat membereskan mainan. Ia tahu kapan harus diam di sudut ruangan. Ia tahu kapan suara langkah di belakangnya berarti ia harus berdiri dan menunduk. Semua itu ia pelajari tanpa ada yang mengajarinya secara langsung. Kadang, saat sendirian, Dini memeluk boneka kecil yang sudah lusuh. Boneka itu adalah hadiah dari ibunya. Satu-satunya mainan yang benar-benar ia jaga. Dini sering berbicara pelan pada boneka itu, menceritakan hal-hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tentang rasa takutnya. Tentang rindunya pada ibunya. Tentang harapannya agar ibunya tidak terlalu sering pulang malam. Namun setiap kali Reni bertanya apakah ia baik-baik saja, Dini selalu mengangguk dan tersenyum. Ia tidak ingin ibunya khawatir. Ia tidak ingin ibunya sedih. Dini percaya bahwa selama ia diam dan patuh, semuanya akan baik-baik saja. Ada hari-hari ketika Dini merasa sangat kecil di rumah itu. Suara orang dewasa terdengar besar dan berat. Tatapan mereka membuat bahunya refleks mengeras. Ia sering merasa seperti sedang berada di tempat yang bukan miliknya, meski ia tinggal di sana setiap hari. Dini belum bisa menyebutkan apa yang ia rasakan. Ia hanya tahu ada perasaan perih yang sering muncul di dadanya, terutama saat ia sendirian. Ia tidak tahu bahwa perasaan itu bernama ketakutan. Ia hanya tahu bahwa ia ingin ibunya cepat pulang. Di malam hari,
Dini sering terbangun dari tidur dan mencari ibunya dengan tangan kecilnya. Jika ibunya tidak ada, ia akan menggigit bibirnya sendiri agar tidak menangis keras. Ia takut suaranya akan membuat seseorang marah. Ia belajar menahan tangis, meski dadanya terasa penuh. Anak kecil seharusnya belajar membaca, menulis, dan bermain. Namun Dini, tanpa sadar, sedang belajar sesuatu yang jauh lebih berat. Belajar bertahan di lingkungan yang tidak sepenuhnya ramah. Belajar menerima rasa sakit dalam diam, dan belajar bahwa tidak semua orang dewasa bisa dipercaya. Dan di saat Dini belajar menutup diri demi bertahan, Reni, ibu yang paling ia cintai, tidak tahu bahwa anaknya sedang menanggung luka yang belum sempat diberi nama. Hesti selalu tahu bagaimana caranya menampilkan diri. Ia tahu kapan harus tersenyum, kapan harus bersikap ramah, dan kapan harus diam agar terlihat dewasa. Di depan orang luar, Hesti adalah perempuan yang mudah disukai. Bicara lembut, rapi, dan pandai menempatkan diri. Banyak yang memuji sopan santunnya, bahkan menganggapnya sebagai anak perempuan yang berbakti dan penuh perhatian pada keluarga. Namun, bagi Reni, senyum Hesti selalu terasa dingin. Sejak awal menikah dan tinggal di rumah keluarga suami, Reni sudah merasakan ada jarak yang tidak pernah benar-benar bisa ditembus. Hesti tidak pernah terang-terangan bersikap kasar, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang bisa langsung disebut sebagai hinaan. Semuanya dibungkus rapi dalam nada bercanda, dalam kalimat yang seolah-olah tidak bermaksud apa-apa. Aduh, Mbak Reni lembur lagi? Kasihan Dini, ibunya jarang di rumah. Ucap Hesti suatu sore dengan senyum tipis. Kalimat itu terdengar biasa bagi orang lain. Namun Reni tahu, ada penilaian yang diselipkan di sana. Ada kesan seolah-olah ia adalah ibu yang egois, yang lebih mementingkan pekerjaan daripada anak sendiri. Reni hanya tersenyum dan memilih diam. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan yang baginya tidak akan pernah berakhir baik. Hesti adalah tipe orang yang tidak suka terlihat salah. Ia selalu merasa pendapatnya paling masuk akal, paling benar. Dalam keluarganya, suara Hesti sering didengar, terutama oleh ibunya. Ia pandai memainkan peran sebagai anak yang peduli, yang seolah-olah memikirkan kebaikan bersama, padahal seringkali yang ia pikirkan hanyalah kenyamanannya sendiri. Bagi Hesti, kehadiran Reni di rumah itu terasa mengganggu. Reni bukan tipe menantu yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Meski terlihat patuh, Reni memiliki prinsip yang tidak pernah ia ucapkan, tetapi tetap ia pegang. Dan yang paling membuat Hesti tidak suka adalah kenyataan bahwa Reni bekerja dan mandiri. Di mata Hesti, perempuan seharusnya lebih banyak berada di rumah. Perempuan yang terlalu sering keluar dianggap tidak tahu diri. Ia sering membandingkan Reni dengan perempuan lain. Tentu saja tanpa menyebut nama, seolah-olah hanya berbagi cerita biasa. Sekarang banyak ibu yang lupa kodrat, kata Hesti suatu kali, sambil menatap layar ponselnya. Anak-anak jadi kurang perhatian. Reni mendengar, tetapi memilih tidak menanggapi. Ia sudah terbiasa menelan kata-kata seperti itu. Baginya, diam adalah cara paling aman untuk menjaga ketenangan rumah. Namun sikap Hesti terhadap Dini tidak pernah benar-benar hangat. Ia tidak pernah menyakiti secara langsung, setidaknya tidak di depan Reni. Tetapi ada nada tinggi saat Dini melakukan kesalahan kecil, ada tatapan tajam yang membuat Dini refleks menunduk, dan ada kalimat pendek yang sering membuat anak kecil itu merasa tidak diinginkan. Jangan berisik. Mainnya yang rapi. Jangan manja. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi jika diulang setiap hari, ia berubah menjadi tekanan yang sulit dijelaskan. Dini seringkali mematung saat Hesti mendekat. Bukan karena hormat, tetapi karena takut berbuat salah. Hesti memperhatikan itu, dan alih-alih merasa iba, ia justru merasa puas. Ada rasa kuasa yang halus saat melihat anak kecil itu menurut tanpa banyak suara. Dalam benaknya, kepatuhan adalah bentuk keberhasilan mendidik. Reni pernah menangkap tatapan Hesti yang lama pada Dini, tatapan yang tidak bisa ia artikan. Bukan penuh kasih, bukan pula benci yang meledak-ledak. Hanya datar, dingin, dan kosong. Saat itu, perasaan tidak nyaman sempat muncul di dada Reni, tetapi ia kembali meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia terlalu sensitif. Hesti adalah keluarga. Tidak mungkin ia berniat buruk. Di hadapan ibunya, Hesti selalu tampil sebagai anak yang peduli. Ia sering mengeluhkan betapa capeknya mengurus rumah, betapa beratnya tanggung jawab menjaga Dini saat Reni tidak ada.
Semua keluhan itu disampaikan dengan nada lelah, seolah-olah ia adalah korban dari keadaan. Dan ibu mereka mendengarkan. Reni jarang ikut dalam percakapan itu. Ia merasa tidak punya ruang untuk bersuara. Setiap kali ia mencoba menjelaskan, kalimatnya selalu terpotong, atau diarahkan kembali seolah-olah ia terlalu membesar-besarkan masalah. Pelan-pelan, Reni belajar bahwa di rumah itu, tidak semua orang berdiri di posisi yang sama. Ada yang suaranya didengar, ada yang hanya diharapkan patuh. Dan Reni, tanpa pernah secara resmi ditetapkan, berada di posisi kedua. Hesti tahu itu. Dan ia memanfaatkannya. Senyum Hesti tidak pernah berubah. Tetap rapi, tetap manis. Namun di balik senyum itu, ada jarak emosional yang sengaja ia bangun. Jarak yang membuat orang lain sulit menebak isi hatinya. Ia menikmati perannya sebagai orang yang terlihat baik. Sementara keputusan-keputusan kecil yang ia ambil perlahan mengikis rasa aman orang lain. Reni selalu percaya pada satu hal, rumah mertua adalah tempat aman bagi Dini. Sejak menikah, ia menaruh keyakinan itu di hati karena alasan sederhana. Ibu suaminya dikenal sebagai sosok yang religius, disiplin, dan tampak sangat peduli pada keluarga. Tidak ada alasan bagi Reni untuk meragukan niat baik mereka. Lagi pula, rumah itu sudah menjadi rumah kedua bagi Dini, tempat yang seharusnya ramah dan penuh kasih sayang. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Reni menyiapkan segala kebutuhan Dini. Pakaian yang rapi, bekal kecil, dan boneka kesayangan yang selalu menemani anaknya. Ia mengingatkan Dini untuk patuh pada neneknya dan mendengarkan setiap arahan yang diberikan. Ibu kembali malam ini, ya. Jadi Dini harus sabar sampai ibu pulang, ucap Reni sambil menata rambut anaknya. Dini hanya mengangguk. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menuruti ucapan ibunya. Reni tersenyum lembut, menaruh ciuman di kening Dini, dan berjalan keluar rumah dengan perasaan sedikit lega. Ia percaya bahwa anaknya berada di tangan yang tepat. Rumah mertua tampak hangat dari luar. Ada aroma masakan yang selalu menggoda, suara tawa yang terdengar dari ruang tamu, dan lampu-lampu yang menyala menandakan ada yang menunggu. Bagi Reni, rumah itu adalah tempat Dini belajar tentang keluarga besar, kasih sayang, dan aturan. Namun, kenyataan tidak selalu sesuai harapan. Ibu mertua dikenal disiplin, tetapi disiplin yang diterapkan terkadang terlalu keras untuk seorang anak kecil. Hesti, adik ipar Reni, selalu ikut mengawasi, memastikan setiap perilaku Dini sesuai dengan yang ia anggap benar. Hal-hal kecil yang tidak dilakukan Dini dengan sempurna sering diingatkan, bahkan dengan nada yang kadang terdengar tegas atau menakutkan bagi seorang anak seusianya. Reni tidak mengetahui hal ini. Ia percaya pada citra keluarga yang ditunjukkan di depan mata. Ibu mertua selalu tersenyum saat Reni datang menjemput atau menelpon untuk menanyakan keadaan Dini. Hesti selalu menyapa dengan sopan, mengaku merawat Dini dengan baik, dan mengucapkan kata-kata manis tentang betapa hebatnya anak itu karena menurut mereka selalu patuh. Setiap menit Reni bekerja, hatinya tetap berada di rumah mertua. Ia membayangkan Dini bermain dengan boneka kesayangan, tertawa, belajar membaca, atau mendengarkan cerita yang dibacakan neneknya. Ia meyakinkan dirinya bahwa anaknya aman. Namun, ada tanda-tanda yang sering terlewatkan Reni. Dini kadang tampak murung saat menutup telepon dengan ibunya. Kadang tangannya gemetar ketika Hesti memintanya mengambil sesuatu, atau matanya menatap kosong seolah menahan sesuatu. Reni selalu menafsirkan itu sebagai anak kecil yang sedang belajar mandiri. Ia tidak menaruh curiga. Ia tidak melihat hal-hal kecil yang seharusnya menjadi alarm. Ia terlalu percaya. Dalam rumah itu, Reni menyerahkan sepenuhnya perlindungan anaknya kepada orang yang ia anggap keluarga. Ia menganggapnya sebagai kepercayaan yang suci. Anaknya diasuh, dijaga, dan dilindungi. Tetapi kepercayaan itu menjadi pedang bermata dua. Sementara Reni sibuk bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, ketidaktahuan dan keterbatasannya membuatnya tidak menyadari bahwa ada luka yang mulai tumbuh di rumah yang ia percayai. Luka yang tidak terlihat, tetapi perlahan menyebar ke hati Dini. Reni selalu berkata pada dirinya sendiri, "Anakku aman di sana. Aku harus percaya." Namun, kepercayaan itu perlahan digoyahkan oleh hal-hal yang tidak ia sadari, hal-hal yang akan segera menghancurkan rasa aman yang selama ini ia tanamkan dalam hati. Malam itu, kantor sudah sepi. Lampu-lampu putih berpendar lembut di langit-langit, menyoroti tumpukan dokumen yang menunggu untuk diselesaikan.
Reni duduk di mejanya, punggung pegal, mata perih, dan tangan yang sudah kaku mengetik laporan yang harus dikumpulkan keesokan harinya. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Suara keyboard berdenting ritmis menjadi satu-satunya teman Reni. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, meskipun hatinya terus memikirkan Dini. Reni memang terbiasa lembur. Tapi malam ini ada kegelisahan yang berbeda. Ada rasa tidak enak yang berkecamuk di hati. Ia mencoba mengabaikannya. Berpikir mungkin itu hanya rasa rindu pada anaknya. Tiba-tiba, ponsel Reni bergetar di samping laptop. Pesan masuk dari nomor yang dikenal. Tetangga mereka, seseorang yang dekat dengan rumah mertua. Reni mengernyit. Ia hampir menyingkirkan pesan itu, tetapi nalurinya berkata untuk membuka. Dengan jari gemetar, ia menekan layar ponsel. Sebuah video muncul. Sekilas saja, layar menampilkan Dini, anak kecil yang selalu ceria, selalu tersenyum saat bersama ibunya. Tapi malam itu, senyum itu tidak ada. Wajahnya pucat, mata berkaca-kaca, dan tubuhnya tampak gemetar. Tangan kecilnya mencoba menangkis sesuatu yang mengenai tubuhnya. Reni merasa jantungnya terhenti. Ia memutar video perlahan. Suara tangisan Dini terdengar, lembut namun menusuk hati. Lalu terlihat tangan ibu mertuanya menyiram air kotor ke arah Dini, sementara Hesti tampak berdiri di samping, sesekali memukul anak itu dengan telapak tangan. Reni menatap layar dengan mata membelalak, napas tersengal. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Tangan yang gemetar hampir menjatuhkan ponsel. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Hatinya hancur dalam diam. Tidak, ini tidak mungkin. Bisiknya, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Ia menonton video itu berkali-kali, mencoba mencari celah, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah salah paham, bahwa Dini baik-baik saja. Tapi suara tangisan itu, air kotor itu, dan tatapan ketakutan anaknya, semua terlalu nyata. Reni merasakan campuran perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sakit, marah, bersalah, dan takut. Sakit karena anaknya disakiti di tempat yang seharusnya paling aman. Marah karena orang yang ia percaya malah menyakiti darah dagingnya sendiri. Bersalah karena tidak bisa berada di sana. Takut karena menyadari bahwa kepercayaan yang ia berikan ternyata telah disalahgunakan. Ia menutup mata, mencoba mengingat semua pelajaran hidup yang selalu membuatnya menahan diri. Tapi kali ini, kesabaran itu terasa sia-sia. Air matanya mulai menetes. Dan ia tidak peduli jika seseorang melihatnya. Reni memutar video sekali lagi. Kali ini dengan rasa kepastian yang berbeda. Hati yang hancur itu mulai berubah menjadi tekad. Ia tahu satu hal, ia harus segera pulang. Ia harus menghentikan semua ini. Ia harus melindungi Dini. Namun, bahkan di tengah kemarahannya yang membara, Reni tidak ingin bertindak tanpa rencana. Ia tahu, kemarahan yang tidak terkontrol bisa berakibat fatal. Ia harus tetap tenang. Setidaknya cukup untuk membawa anaknya keluar dari bahaya. Malam itu, Reni pulang dengan hati yang berat dan pikiran yang kacau. Di dalam mobilnya, ia membayangkan Dini duduk di ruang tamu, menunggu ibunya pulang. Ia membayangkan tatapan takut yang sama yang terlihat di video itu, dan jantungnya terasa seperti diremas. Setiap lampu jalan yang melintas membuat hatinya semakin gelisah. Setiap suara mobil lain membuatnya teringat bahwa ia terlambat. Bahwa Dini mungkin masih menahan rasa sakitnya. Sesampainya di rumah mertua, Reni berdiri di depan pintu, tangan masih gemetar. Ia mengatur napas, menenangkan diri, dan berbisik dalam hati. Anakku, ibu datang. Ibu akan membuat mereka menyesal. Aku tidak akan diam lagi. Begitu Reni memasuki rumah mertua, suasana yang biasanya tampak rapi dan hangat kini terasa asing dan mencekam. Lampu ruang tamu menyoroti karpet bersih, sofa yang tersusun rapi, dan aroma masakan yang sedari tadi ia cium dari luar. Semua tampak normal. Terlalu normal. Sehingga hatinya merasakan sesuatu yang salah. Dini duduk di sudut ruang tamu, tubuhnya kecil, membungkuk, dengan mata yang memandang kosong ke lantai. Boneka kesayangannya tergeletak di sampingnya, basah dan kotor. Hati Reni tercekat. Ia berlutut di samping anaknya, meraih tangan kecil itu, dan menggenggamnya dengan erat. Dini, kenapa begini? Kenapa kamu basah? Suara Reni bergetar,
Tapi ia menahan tangis. Dini menunduk lebih dalam, bibirnya gemetar. Tidak ada jawaban. Ia hanya memeluk ibu dengan erat, seolah ingin menempelkan semua rasa sakitnya ke dalam pelukan itu. Reni menoleh, dan di hadapannya berdiri ibu mertua dan Hesti. Mereka menatap Reni dengan senyum tipis, senyum yang kini terasa menusuk. Tidak ada kata penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Hanya ketenangan dingin yang mengerikan. Reni, anakmu hanya belajar disiplin, kata ibu mertua, nada suaranya terdengar santai, seolah sedang membicarakan hal biasa. Hesti menambahkan, kami hanya ingin Dini menjadi anak yang patuh. Tidak ada yang salah. Kok, kamu terlalu sensitif. Reni. Reni menatap mereka, tidak percaya. Detik-detik seperti berhenti. Suara mereka terdengar seperti gema di dalam kepalanya. Semua kepedihan yang terekam di video itu terulang dalam sekejap. Semakin tajam, semakin nyata. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tetapi hatinya bergejolak. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka seperti pisau yang menoreh. Tidak ada rasa malu. Tidak ada pengakuan. Reni menunduk, merangkul Dini lebih erat. Anak itu menempel pada tubuh ibunya, menahan diri untuk tidak menangis lagi. Tangis yang tertahan itu justru membuat hatinya sakit lebih dalam. Ia merasakan seluruh dunia runtuh, tetapi ia tahu satu hal. Anaknya harus aman, dan ia tidak boleh lagi mengalah. Sudah cukup, kata Reni dengan suara yang lebih tegas dari yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Ibu mertua menatapnya, terkejut, tetapi masih mencoba menyembunyikan rasa takut di balik wajah yang tenang. Hesti memiringkan kepala, senyum tipisnya kini terlihat berbeda, sedikit terguncang. Reni tidak langsung marah. Ia menunduk sebentar, menatap Dini, dan merasakan semua tangis, semua ketakutan, dan semua luka yang anaknya alami. Ia menahan amarahnya agar tetap fokus. Anak itu membutuhkan ibunya yang kuat, bukan ibunya yang panik dan kehilangan arah. Ia lalu berdiri, perlahan, menghadapi mereka dengan mata terbuka lebar, penuh tekad. Setiap gerakan dan setiap kata yang keluar dari mulutnya kini membawa berat dan kepastian. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut. Dini adalah anakku, dan aku akan melakukan apapun untuk melindunginya. Kalian pikir bisa menyakiti anakku begitu saja? Salah besar. Kalian akan menyesal. Reni menatap langsung ke mata ibu mertua dan Hesti. Hati mereka bergetar. Bukan karena takut pada kekuatan fisik Reni, tetapi karena sesuatu dalam mata perempuan yang selama ini lembut kini berubah menjadi api yang tidak bisa dipadamkan. Dini menatap ibunya, sedikit bingung. Ia belum sepenuhnya mengerti kata-kata Reni, tetapi ia merasakan energi yang berbeda, energi yang membuatnya merasa aman untuk pertama kali sejak lama. Reni menutup pintu mobil perlahan, napasnya masih berat. Hatinya terasa seperti campuran bara dan es, marah, sakit, takut, tapi juga tegas dan penuh tekad. Malam itu, udara kota terasa dingin, tapi rasa panas di dadanya tidak kalah hebat. Setiap lampu jalan yang melintas membuat bayangan wajah Dini muncul di pikirannya, tangisan kecil yang terekam di video, dan tatapan ketakutan yang kini masih melekat di matanya sendiri. Ia memulai perjalanan pulang dengan hati yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada rasa ragu atau kebingungan. Ia tidak lagi Reni yang terbiasa mengalah, yang menelan sakit dan menunda amarahnya demi menjaga ketenangan. Malam ini, hatinya bertekad. Ia tidak akan membiarkan anaknya disakiti lagi, tidak peduli apapun konsekuensinya. Di perjalanan, pikirannya bergerak cepat. Ia memikirkan setiap detail. Ibu mertua yang selalu menampilkan wajah suci di depan orang lain, Hesti yang senyum manisnya menipu siapa saja, dan Dini yang terlalu kecil untuk memahami dunia dewasa, tapi cukup peka untuk merasakan ketidakadilan. Semua itu bergumul di kepala Reni, membentuk sebuah pola. Pola luka, pengkhianatan, dan janji yang harus ditepati. Reni menepikan mobil sebentar di lampu merah, memandang ke jalanan yang lengang. Ia memejamkan mata dan membayangkan masa depan. Tidak ada kemarahan yang membabi buta. Tidak ada teriakan yang sia-sia. Ia harus bertindak dengan hati dan strategi. Anak kecil itu membutuhkan Reni yang kuat, bukan Reni yang panik. Aku akan membuat mereka menyesal. Gumam Reni pelan, tangannya menepuk dada. Bukan sekadar marah, tapi menyesal karena menyakiti anakku.
Setiap kata itu keluar seolah membakar kesabaran bertahun-tahun yang selama ini tertahan. Kesabaran itu, yang dulu membuatnya tunduk dan menahan diri, kini berubah menjadi tekad yang membara. Malam ini adalah malam peralihan. Reni tidak lagi hanya seorang ibu yang pasrah. Ia menjadi ibu yang siap menghadapi dunia demi anaknya. Di sepanjang perjalanan, ia mengingat kembali semua tanda-tanda kecil yang sebelumnya diabaikannya. Tatapan dingin Hesti pada Dini, komentar bernada sindiran yang terdengar santai, dan gestur ibu mertua yang kadang membuat Dini kaku. Semua itu kini tersusun rapi dalam pikirannya. Ia menyadari bahwa kepercayaan yang selama ini ia berikan telah disalahgunakan. Dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Sesampainya di rumah, Reni menahan napas sebelum membuka pintu. Ia tahu, malam ini akan menjadi titik awal perubahan besar. Dini sedang menunggu di kamar, mungkin tidur atau mungkin masih terjaga. Reni masuk dengan langkah mantap, menutup pintu di belakangnya, dan menyadari satu hal. Ia tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang sama. Ia merangkul Dini, yang menatapnya dengan mata lelah, dan berkata dengan suara lembut namun tegas. Dini, ibu di sini. Sekarang semuanya akan berbeda. Ibu akan melindungimu. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Dini memeluk ibunya erat, merasa hangat untuk pertama kalinya setelah rasa takut yang terlalu lama ia tahan. Dan Reni tahu, dari pelukan itu lahir janji yang tidak akan pernah ia langgar, melindungi anaknya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Malam itu, Reni merasakan perubahan dalam dirinya sendiri. Tidak lagi takut menghadapi ibu mertua dan Hesti. Tidak lagi ragu menuntut keadilan. Ia mulai merencanakan langkah, mengumpulkan keberanian, dan menyiapkan strategi yang matang. Dini duduk di pojok kamar, memeluk boneka kecil yang kini basah dan sedikit robek. Mata anak itu kosong, menatap ke arah jendela seolah mencari jawaban dari dunia yang tiba-tiba terasa asing dan menakutkan. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa takut yang tertanam terlalu lama. Reni duduk di sampingnya, memeluk anak itu erat. Ia menahan napas, membiarkan Dini merasakan kehangatan ibunya. Tidak ada kata-kata saat itu, hanya pelukan yang berbicara lebih banyak daripada ribuan kalimat. Reni tahu, luka yang Dini alami bukan hanya luka fisik, air kotor dan pukulan hanyalah permukaan. Luka yang paling dalam adalah luka emosional, trauma yang menempel di hati dan pikirannya. Dini, ibu di sini. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Nak, bisik Reni lembut, sambil mengelus rambut anaknya. Dini menunduk, bibirnya gemetar, tapi perlahan mulai menempelkan wajahnya ke bahu ibunya. Ia merasa aman untuk pertama kalinya setelah begitu lama ketakutan. Namun, Reni bisa merasakan sesuatu yang lain, ketakutan yang tidak bisa hilang begitu saja. Mata Dini yang dulu penuh rasa ingin tahu kini kadang kosong dan tertahan, menandakan trauma yang membekas. Selama beberapa hari berikutnya, Reni memperhatikan perubahan kecil pada Dini. Anak itu lebih pendiam, jarang bermain dengan teman-temannya, dan sering menarik diri saat berada di tempat umum. Ketika ditanya, Dini hanya menjawab singkat atau mengalihkan pandangan. Reni memahami, ini adalah cara anaknya menahan rasa sakit. Reni menyadari bahwa memulihkan Dini tidak bisa hanya dengan kata-kata manis. Dibutuhkan waktu, perhatian penuh, dan ketulusan yang konsisten. Ia mulai mengatur rutinitas baru, lebih banyak waktu di rumah, bermain bersama, membaca cerita sebelum tidur, dan berbicara dengan lembut agar Dini merasa aman dan dicintai. Tetapi Reni juga tahu bahwa luka yang tak terlihat ini membutuhkan lebih dari sekadar kasih sayang. Ia harus menghadapi akar masalahnya, ibu mertua dan Hesti. Tanpa menghadapi sumber penderitaan, luka Dini tidak akan benar-benar sembuh. Malam itu, setelah Dini tertidur, Reni duduk di ruang tamu dengan mata merah dan pikiran yang gelisah. Ia menatap foto keluarga di dinding, wajah-wajah yang selama ini terlihat hangat kini terasa palsu. Hatinya mengeras. Ia menyadari bahwa perjuangan ini tidak hanya tentang membela diri sendiri, tapi tentang melindungi anak kecil yang terlalu cepat belajar rasa sakit. Reni menarik napas dalam, menutup mata, dan berbisik pada dirinya sendiri. Anakku akan sembuh. Aku akan memastikan mereka tidak pernah menyakitinya lagi. Aku akan membuat mereka menyesal telah menyakiti Dini. Reni duduk di dapur, menatap secangkir teh yang baru saja ia seduh. Suasana rumah terasa sunyi, tetapi hatinya bergolak. Selama bertahun-tahun,
Ia menahan diri, mengalah, dan percaya bahwa semua yang dilakukan ibu mertua dan Hesti adalah untuk kebaikan Dini. Namun sekarang, setelah melihat video itu dan merasakan luka anaknya, topeng yang selama ini menutupi kebenaran mulai retak. Reni tahu ia harus berhati-hati. Ibu mertua dan Hesti tampak tenang, bahkan ramah, tetapi ketenangan itu menipu. Mereka adalah ahli dalam menyembunyikan niat sebenarnya di balik senyum manis dan kata-kata lembut. Tetapi malam demi malam, Reni mengamati pola-pola yang selama ini ia abaikan. Tatapan dingin Hesti, komentar bernada sindiran yang dibungkus humor, dan sikap nenek yang tampak peduli tetapi menimbulkan ketegangan pada Dini, semua mulai menumpuk menjadi bukti yang tak bisa diabaikan lagi. Reni memutuskan untuk mulai mencatat. Setiap insiden kecil, setiap kata-kata yang merendahkan, setiap gestur yang membuat Dini takut, semua dicatat dengan rinci. Ia tahu, jika ingin menegakkan keadilan, ia harus memiliki bukti. Bukan hanya untuk menghadapi ibu mertua dan Hesti, tapi juga untuk melindungi Dini dari trauma yang lebih dalam. Malam itu, ia juga mulai merancang strategi. Ia tidak akan bertindak gegabah. Ia akan bergerak dengan cerdas. Langkah pertama adalah memastikan Dini aman. Tidak ada lagi kesempatan bagi siapapun untuk menyakitinya. Ia mulai mengatur rutinitas baru. Lebih banyak waktu di rumah, memastikan tidak ada yang mengganggu anaknya saat ia lembur, dan mengawasi setiap interaksi Dini dengan ibu mertua maupun Hesti. Namun Reni juga menyadari satu hal. Untuk menyingkap kebenaran dan menghadapi mereka, ia membutuhkan keberanian yang lebih dari sekadar kemarahan. Ia harus mempersiapkan diri menghadapi pertahanan psikologis mereka, menghadapi kemungkinan mereka menipu atau memutarbalikkan fakta. Dan yang terpenting, ia harus tetap kuat untuk Dini, karena anak itu menatapnya dengan penuh harap, mengandalkan ibunya untuk melindungi dunia yang kini terasa penuh bahaya. Hari demi hari, topeng keluarga itu perlahan retak. Reni mulai melihat celah-celah kecil, kebohongan yang terucap tanpa sengaja, tatapan gugup saat Dini menangis, suara yang terlalu tinggi saat mencoba menutupi kesalahan. Semua itu menegaskan satu kenyataan pahit. Selama ini, ia telah menaruh kepercayaan pada orang-orang yang salah. Tetapi retaknya topeng itu bukan hanya soal bukti. Ini tentang transformasi Reni sendiri. Dari perempuan yang selalu mengalah, kini ia mulai menemukan kekuatan yang selama ini tertahan. Ia mulai menyadari bahwa rasa takut dan kesabaran yang ia bawa selama ini bukan kelemahan, tapi energi yang kini bisa ia gunakan untuk melawan ketidakadilan. Di balik ketenangan rumah yang tampak biasa, perang perlahan mulai tercipta. Reni, dengan tekad dan kecerdikannya, mulai menguasai medan tempur yang selama ini tersembunyi. Rumah mertua yang seolah damai, tetapi penuh rahasia kelam. Ia tidak lagi hanya seorang menantu yang pasrah. Ia adalah ibu yang siap mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan. Malam itu, rumah Reni sunyi. Hanya terdengar detak jarum jam dan sesekali suara angin yang menembus celah jendela. Namun di dalam hatinya, badai yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Semua rasa sakit, ketakutan, dan pengkhianatan yang dialami Dini dan dirinya sendiri kini berubah menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Reni menatap Dini yang tertidur lelap di ranjangnya. Anak itu terlihat rapuh. Tetapi di balik wajah kecil itu tersembunyi keberanian yang ia pelajari dalam diam. Reni menarik napas dalam, merasakan getaran kemarahan yang membara, dan berbisik pelan. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Nak, ibu akan membuat mereka menyesal. Ia tahu, ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah janji seorang ibu yang tidak bisa diganggu-gugat. Selama bertahun-tahun, Reni selalu mengalah, memilih diam demi menjaga perdamaian, menahan air mata demi tidak membuat orang lain tersinggung, bahkan menelan pengkhianatan demi menganggap semuanya normal. Tetapi malam itu, semua berubah. Reni membuka lembar catatannya, penuh dengan detail insiden yang dialami Dini, air yang disiramkan, pukulan kecil yang tampak sepele bagi mereka, tatapan dingin Hesti, dan kata-kata bernada sindiran dari ibu mertua. Setiap baris catatan menjadi bukti, sekaligus bahan bakar untuk amarah dan tekadnya. Ia mulai menyusun strategi, langkah demi langkah, dengan kepala dingin tetapi hati yang panas. Ia tahu, melawan mereka bukan hanya soal menghadapi kekerasan fisik. Ini tentang mengungkap kebenaran, menuntut keadilan, dan memastikan Dini tidak lagi merasakan rasa sakit yang sama. Ia harus berhati-hati, tidak gegabah, tidak emosional. Karena satu kesalahan bisa membuat Dini kembali terluka. Reni menatap cermin,
melihat bayangan dirinya sendiri. Wajah yang dulu lembut, penurut, dan selalu mengalah kini berubah. Ada ketegasan yang baru, ada keberanian yang muncul dari rasa sakit dan cinta seorang ibu. Ia menyadari satu hal penting, diam tidak lagi menjadi pilihan. Mulai sekarang, aku yang mengatur, gumamnya pelan. Tidak ada lagi kompromi dengan kebohongan atau pengkhianatan. Aku yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah untuk Dini. Reni menutup buku catatannya, dan dengan langkah mantap ia menaruhnya di meja. Di pikirannya, ia sudah menyiapkan rencana, langkah-langkah yang akan membuat ibu mertua dan Hesti menyesal telah menyakiti anaknya. Ia tidak terburu-buru, tetapi setiap gerakan sudah diperhitungkan. Malam itu, Reni tidak hanya menjadi seorang ibu. Ia menjadi pelindung, strategis, dan tak tergoyahkan. Semua rasa sakit yang tertahan selama ini kini menjadi kekuatan. Ia tidak akan diam lagi, tidak akan mengalah lagi, dan tidak akan membiarkan Dini terluka untuk kedua kalinya. Dan di dalam hati kecilnya, Reni tahu, pertarungan ini baru saja dimulai.